Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hubungan tingkat motivasi belajar siswa terhadap aktivitas bullying dalam dunia pendidikan. Yaitu nama-nama kelompok sebagai berikut. Yang pertama, Senahir Leon, Ihsan Dewanto, Muhammad Aulia Hakiki, Kiki Pratama, Aditya Aji Pratama, Alfian Syafawi, Junaidi, dan Jorgen. Next. Yang pertama itu ada bullying. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau kita merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan saja oleh satu orang atau sekelompok orang kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan mengganggu secara Bullying dapat dikelompokkan ke dalam 6 kategori. Yang pertama, kontak fisik langsung. Yang kedua, kontak verbal langsung. Yang ketiga, perilaku nonverbal langsung. Yang keempat, perilaku nonverbal tidak langsung. Yang kelima, cyberbullying. Dan yang keenam, pelecehan seksual. Bullying dalam bentuk kontak fisik langsung bisa terjadi seperti aksi pemukulan, mendorong, menggigit, menjambak, ataupun semua hal yang menggunakan kontak fisik lainnya. Lalu yang kedua ada kontak verbal langsung. Di kontak verbal langsung, seseorang akan mengancam, memperlakukan, merendahkan, atau mengganggu, ataupun memberi panggilan nama yang tidak disukai oleh orang lain. Lalu perilaku nonverbal langsung, perilaku nonverbal langsung bisa seperti tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan, sehingga menjadi ada gap di antara teman, lalu mengucilkan orang lain. Lalu ada perilaku nonverbal tidak langsung. Perilaku nonverbal tidak langsung bisa seperti merendahkan ataupun mengejek. Lalu ada cyberbullying. Cyberbullying itu adalah tindakan bullying yang terjadi di internet, khususnya di sosial media, seperti melecehkan orang dengan komentar negatif di postingan Instagram ataupun melalui Twitter. Lalu ada pelecehan seksual. Pelecehan seksual bisa masuk ke dalam kategori kontak fisik langsung, tetapi pelecehan seksual di sini menjadi sesuatu yang harus dikategorikan sendiri karena pelecehan seksual sudah melewati batas wajar yang ada. Lalu latar belakang masalah, siswa merupakan salah satu penerus harapan bangsa pada masa depan dalam pembangunan peradaban masyarakat. Pendidikan sangat diperlukan supaya dapat menentukan prestasi dan produktivitas siswa tersebut. Fakta lain menunjukkan bullying berdampak secara fisik, psikis, dan sosial terhadap korban. Jadi efek dari bullying itu jangka panjang, baik secara fisik, psikis, dan sosial. Dari secara fisik mungkin dari kegiatan bullying yang terlalu berlebihan mungkin akan ada cacat permanen ataupun bekas luka. Untuk secara psikis, seseorang yang mendapatkan bullying pasti akan mengingat itu hingga
dewasa dan mungkin akan mengalami trauma yang berkepanjangan, yang bisa membuat dia menjadi minder ataupun tidak percaya diri akibat adanya tindakan bullying. Lalu terhadap sosial juga, orang yang mendapatkan bullying sering menarik diri dari pergaulan karena menganggap ada yang salah dari dirinya, walaupun sebenarnya tidak ada, itu hanya dibuat-buat oleh orang lain. Hal ini harus kita singkirkan, terutama bullying, karena bullying tidak memberikan manfaat apa-apa, tidak mungkin dari beberapa orang menganggap bullying itu adalah sesuatu yang lucu atau menyenangkan, tapi sebenarnya tidak, karena hal yang kita anggap lucu itu hanya untuk diri si pembuli sendiri, bukan untuk orang lain. Karena orang lain tidak beranggapan seperti itu. Dan juga, eee, khususnya bullying jangan sampai terjadi di anak-anak karena anak-anak adalah harapan bangsa untuk di masa depan, yang akan membangun bangsa ke depannya. Sehingga diperlukan pendidikan yang baik untuk mengajarkan bagaimana caranya menghargai orang lain, bagaimana caranya memperlakukan orang lain, agar, eee, jika bullying ini dapat di kasus bullying ini dapat diselesaikan, maka maka tentunya prestasi dan produktivitas dari siswa atau anak-anak Indonesia akan meningkat, karena mereka merasa nyaman dalam melakukan kegiatan melakukan kegiatan pendidikan mereka. Rumusan masalah. Bentuk bullying apa saja yang dialami oleh korban di sekolah? Yaitu menendang teman yang ukuran badannya lebih kecil atau memukul teman yang karena tidak mau mengikuti pemerintahnya, merupakan pembelian terhadap ras dan golongan tertentu. Merupakan dari kemudian faktor apa yang menyebabkan subjek dibully? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan subjek melakukan bullying karena meniru perilaku teman dan meniru perilaku yang ada pada di lingkungan sosial. Tidak dan balas dendam. Faktor yang mempengaruhi perilaku bullying subjek adalah faktor teman sebaya, lingkungan sosial, dan karakter individu. Pelaku seperti dendam terhadap kepada si pembullying tersebut. Kemudian dampak bullying apa saja yang dialami oleh korban di sekolah? Anak merasa terisolasi secara sosial, tidak memiliki teman dekat ataupun sahabat dan tidak memiliki hubungan baik dengan orang tua. Hal ini bisa menjadi trauma panjang. Trauma ini mempengaruhi penyesuaian diri anak dengan lingkungan, terutama sekolah. Tujuan dan manfaat penelitian. 1. Mengetahui dampak yang ditimbulkan dalam segi pendidikan akibat perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah terhadap siswa remaja. 2. Mengetahui bentuk perundungan bullying yang menjadi di lingkungan pendidikan. 3. Mengetahui tingkat kecenderungan seorang siswa korban perundungan bullying melakukan perundungan. 4. Membantu peserta didik dalam kehidupan pribadi, kehidupan sosial, maupun kegiatan belajarnya. 5. Untuk mendeskripsikan peran guru dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa yang mengalami bullying.
6. Untuk mengungkapkan hasil peran guru dalam menumbuhkan kepercayaan diri siswa yang mengalami bullying yang terjadi di sekolah. Selanjutnya, Pembahasannya, identitas responden adalah salah satu cara analisis data, memberikan bayangan mengenai identitas responden dalam penelitian ini. Di sini kami memilih SMA 84 Jakarta. Kami telah menyebarkan kuesioner dalam bentuk Google Form kepada 30 responden secara acak yang terdiri dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode secara umum. Metode penelitian atau metode ilmiah adalah sebuah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Kami memutuskan untuk menggunakan metode penelitian secara online, yang dimana kuesioner yang diberikan kepada responden berupa Google Form secara online atau virtual, baik maupun melalui WhatsApp, email, maupun media online lainnya. Next. Nah, dengan hasil pengambilan data melalui penelitian kuesioner dapat kita simpulkan bahwa tindakan bullying menjadi masalah global yang harus diatasi bersama oleh semua pihak. Tindakan pencegahan semenjak dini melalui pendidikan moral, penerapan hidup yang saling kekeluargaan dan tanggung jawab, serta penataan hukum yang efektif untuk mengurangi tindakan bullying. Tindakan penyelesaian jalur hukum akan terakhir setelah tindakan pencegahan gagal yang dilakukan, yaitu mengurangi tindakan tersebut. Maka dari itu, semua pihak tanpa terkecuali, mulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, serta negara, harus mengurangi tindakan bullying. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 12. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.